Halo guys, balik lagi sama gue Prasetyo Dwi Cahyo. Kali ini kita akan bermain bukan Football Master 2, tapi gue akan bermain EAFC Tactical. Jadi game apa sih ini? Ini sebenarnya gamenya udah lama sih, cuman baru rilis di Asia itu sekitaran tahun 2024-an lah. Dan gue pun baru main game ini sekitaran kurang lebih 2 bulan. Awalnya bingung sih mau bikin konten tentang ini tuh kayak gimana, cuman setelah gue pikir-pikir banyak juga konten yang bisa didapetin dari ini. Jadi sebelum itu EA FC Tactical ini tuh modelannya sama kayak apa namanya, Dream Team Subatsa itu, Kapten Subatsa Dream Team gitulah. Jadi kalian pada saat main itu apa namanya, ngendaliin si pemainnya ini. Kayak ini gue akan coba satu kali gameplay. Ini gameplay story, jadi ada banyak juga macam-macamnya, story, event-event tertentu, sama ranked, sama rank gameplay gitu. Nah, jadi kita bisa ngendaliin pemain kita itu mau passing, dribbling. Nah, di sini kan ada dribbling, passingnya itu ada one two ataupun passing jauh, shooting juga bisa. Di sini juga ada skill move. Skill move itu bisa kalian gunain dari berbagai macam. Ada yang tipikalnya dribbling juga ada yang tipikalnya one two atau passing, ada juga dribbling dan juga ada shooting. Nah, nanti ini misalkan gue dribbling kayak gini. Nah, dia akan ngedribbling kayak gitu. Terus di sini kalau kalian ini juga bisa diarahin kemana gitu, terus langsung shooting juga bisa kayak gitu. Kalau kalian pemain lama CD Captain Subatsa Dream Team itu, kalian pasti akan paham sih sama game ini. Gue juga awal-awalnya kayak kurang ngerti kalau pemainnya itu bisa kita arahin atau passing secara manual, tapi setelah lumayan lama bisa dipahami lah, gampang dipahami. Nah, ini pada saat musuhnya megang bola, kita ada pilihan juga untuk nge-tackling, nge-intercept ataupun nge-blocking. Di sini gue bakalan coba intercept. Nah, kenapa ini intercept tetap bisa? Karena posisinya pemain gue overallnya atau apa ya sebutannya ya, kayak statistiknya lah lebih tinggi dibanding pemain yang ini. Karena ini kan story kan, jadi nggak terlalu gede banget untuk komputernya statnya itu kayak gitu. Nah, ini di press ini, jadi kalian kalau mencet yang nanti kalau story sih sebenarnya gue biasanya sih itu bisa di auto sih kalau di story, cuman kan ini gue kayak pengen ngasih tahu gameplaynya tuh kayak gimana gitu. Ini salah satu game pengisi waktu luang selain Football Master 2, dimana Football Master 2 itu sebenarnya eventnya monoton kayak gitu-gitu doang. Jadi ya udah, gue mencoba gameplay. Nah, ini kan ada press nih, jadi pemain kalian akan ngepress ke bolanya itu kayak gitu, kayak shooting gitu-gitu. Dan enaknya di sini, bukan enaknya juga sih, ada plus minus lah. Kalau dibilang ramah, free to play, ramah, menurut gue lumayan ramah. Cuman ya gitu, kalian harus sabar-sabar aja. Kalau yang namanya free to play kan biasanya memang seadanya. Jadi ya sabar-sabar aja. Di sini yang gue suka sih juga animasinya bagus gitu sih. Dari setiap skill yang dipunya sama si pemainnya ini itu juga lumayan bagus. Jadi eye catching lah, menurut gue nggak ngebosenin gitu. Nah, di sini kalau story, kalau misalkan kalian udah 5-0, itu defisit 5 gol kalian udah otomatis menang. Kalau di ranked defisit 3 gol udah pasti menang, kayak 1-3, 1-4, 5-2, 6-3, itu kalian udah pasti menang. Iya. Untuk sistem pemainnya itu terbagi dari 3. Jadi 4 deh. Ada yang biasa, reguler, yang warna tar. Kita lihat di ini aja.
Nah, sistem pemain itu dibagi ke dalam 4 kalau nggak salah. Jadi ada pemain yang biasa, yang paling basic. Paling basic mana ya? Nah, ini paling basic. Terus silver, terus emas 3 emas. Ini kalau ini hitungannya event sih, event-event kayak TOTS gitu-gitu. Terus Euro kemarin ada. Terus icon sama S plus itu yang ini. S plus itu bisa ditingkatin jadi bintang 5. Kayak ini gue udah bintang 5. Bentar, kalau pemain bintang emas itu maksimal biasanya 4. Nah, ini udah bintang 5. Cara naikinnya gimana? Di player jadi ditaikinnya itu yang belum bintang 5 tuh ini. Nah, ini kan ada bintang 5. Biasanya S plus itu pasti kalian dapat di bintang 3 dulu, tapi ada duanya gitu. Nah, di player development. Nah, yang lumayan berat untuk free player adalah ngumpulin ininya, gold startnya. Terus sama ngumpulin ininya juga, karena cuman bisa didapetin dari event yang ini, rarity up exchange. Nah, itu biasanya diperbaharuinya setiap per bulan sekali nggak salah, dan itu event-event tertentu doang ngedapetinnya. Kalau top up beda lagi. Terus di scoutingnya itu ada berbagai tipe. Yang ini TOTS Team of the Season itu jadi modelannya event tertentu. Kayak kemarin Euro gue dapet Harry Kane, terus gue nggak dapet Mbappe, tapi Mbappe yang baru. Ini terdiri dari Donnarumma. Kemarin gue gacha Donnarumma, cuman nggak gue rekam. Gue PT dapatnya itu di gacha ke 200. Jadi alhamdulillah ya, lumayan lah, ibaratnya di 200 gue dapet Donnarumma, jadi PT-nya nggak gue ambil buat Donnarumma. Di icon atau pemain legendarisnya itu di sini udah lumayan banyak. Pemainnya udah ada Ronaldinho, Del Piero, Bergkamp, Cantona, Puyol, Figo, Xavi, Zidane, Schmeichel, Ronaldo, Cruyff, Gullit, Henry, Pirlo, Van der Sar, Van Basten, Matthäus, Maldini, Lampard, Drogba, Gerrard, Zambrotta. Untuk tier list kelas atasnya itu untuk penyerang itu kayak ada di Ronaldo, terus Henry, Figo, Bergkamp juga, sama Van Basten. Tapi yang paling seringnya itu Ronaldo sama Henry paling sering. Untuk midfielder yang paling seringnya itu Pirlo. Pirlo ini tiada kayak tier atas banget lah untuk icon squad di midfielder. Kedua itu Lampard, sama ketiga itu Xavi. Terus Del Piero lumayan, Ronaldinho juga lumayan. Nggak, sebenarnya icon tuh bagus, cuman di beberapa kalangan high tier atau tier atas itu biasanya sering dipakai itu. Terus untuk backnya yang paling sering itu Matthäus, Carlos Puyol gue jarang ngeliat tapi ada. Untuk kipernya itu yang paling OP atau paling bagus sih menurut gue Van der Sar. Kalau Schmeichel so-so lah, nggak begitu bagus banget tapi nggak begitu jelek juga. Oke, kayak gitu. Nah, di sini kalian sama, kalau di sini modelnya ada PT Ultimate Twist Point ini gue belum nyampe di 200. Jadi kalau wish point icon ini kalian mau sampai kapanpun selama icon itu masih ada, bisa dipakai di banner apapun. Ya ini kan Bergkamp, gue nanti bisa pakai di Bergkamp, atau mungkin gue bisa ngambil di sini di Ronaldinho dan Del Piero. Cuman kalau di TOTS biasanya PT-nya ke resetnya itu pada saat ngeganti event. Kayak misalkan TOTS sudah selesai nih, terus ada lagi nanti ke depannya misalkan Ultimate Team of the Season. Nah, itu nggak bakalan bisa dipakai PT-nya. PT-nya ini cuma bisa dipakai pada saat TOTS doang. Terus yang ini biasalah, pemain-pemain biasa atau nggak begitu bagus nih, tactical step up, tactical smash code, regular smash code. Nah, terus gimana cara ngedapetin level pemainnya itu tadi mainin itu juga, terus sama dari sini di drills ini kalian juga bisa ngedapetin untuk bahan upgrade. Nah, bahan upgrade-nya ini koin sama trainer. Terus gue pengen ngebahas apa lagi ya,
Di setiap pemain itu ada skill move yang bisa kalian pilih itu, sama traitsnya itu bisa kalian dapetin dari event-event atau ngambil dari pemain yang lain. Misalkan ini kan gue masih ada 01 nih, gue bisa ngambil dari pemain yang lain. Misalkan gue mau ngambil yang dari Casemiro, cuman bayar pakai TP. TP itu apa bang? TP itu buat ngegacha, dan ibaratnya kalau di Football Master itu FMP lah, bukan games ya tapi FMP. Jadi bisa didapetin ya gitulah pokoknya, intinya TP itu tactical point gitu. Ini dapetin via top up ataupun kalian nyelesain misi yang ada. Dari setiap story yang belum kalian kerjain juga akan dapet ininya kok, TP. Nah ini rankednya kayak gini, gue ada di master point 2000. Jadi setiap tingkatan master sama champion itu kalian gak akan turun, stay di 2000, gak akan turun dari itu. Terus eventnya itu, nah di limited time eventnya ini ada drill ini tiap hari selalu muncul. TOTS ini cuma ada beberapa, ini juga hitungannya per bulan kalau salah. Nah yang ini untuk power shoes matchnya itu, sama shoot playbook matchnya itu, sama orange dirinya ini untuk nge-upgrade player kalian kayak gitu. Gimana tim gua sekarang kayak gini posisinya. Gua sebenarnya untuk semua posisi sih udah lumayan oke lah, semua S plus udah mencakup, kecuali di kanan kiri back. Terus di posisi midfielder kurang satu, yang apa namanya, midfieldernya sebenarnya gue mau ngambil Wits via jalur ini sih, jalur apa namanya, PT, swipe point. Cuman gue masih mikir-mikir perlu ngambil dia atau enggak. Terus poin tim rating gue di 928.000 sekian. Nah untuk di ranked itu, jadi kalian ada boosternya sendiri. Jadi kayak gimana ya nyebut, nah ini deh. Jadi di setiap event itu kalau ada pemain baru biasanya kalian dapat booster tambahan lah sebanyak 20% sampai 10% nggak usah. Kalau icon itu dia selalu dapat booster di setiap ranked itu 10%. Tapi kalau di event-event team of the seasonnya sendiri itu nggak cuma dapat sih, maksudnya pada saat event itu berlangsung. Misalkan event TOTS ini berlangsung selama 1 bulan. Nah selama kalian menggunakan pemain TOTS itu selama 1 bulan ke depan di ranked itu bakalan dapat booster statistiknya itu sekitar 20% tambahan. Jadi kayak lumayan banget kalau misalkan kalian ngegacha dan dapat pemain bagus gitu. Dimana ngeliat ya, lupa gue, bentar ya. Nah ini nih. Nah ini dapatnya 120% deh. Ya dia 20% kan ibaratnya 100%. Kayak ini team of the season kan, kalian selama pakai pemain ini dapat tambahan 120% gitu. Nah kalau yang ini 115%, kalau euro 110%, sisanya selain itu. Nah ini kan dapat 10% doang nih, 10% tambahan. Event yang udah lewat itu biasanya dapatnya 10% doang. Tapi kalau banner yang udah hilang kemarin kan, banner saya itu Foden kan, cuman gua nggak dapet dan nggak ngegacha karena memang gua posisinya pengen dapetin keeper, jadi dapetnya 15%. Untuk yang baru ini dapetnya 120% kayak gitu. Mungkin kedepannya gue juga bakalan sering upload video EA FC Tactical ini untuk gameplay ranked, terus gameplay gacha juga akan gue videoin. Jadi stay tune untuk video kedepannya yang akan gue upload. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Gue ucapin terima kasih banyak yang udah setiap hari atau setiap gue upload video masih nonton dan komen juga. See you guys on the next video. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.